Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Kementerian Agama dan DPR menetapkan biaya haji 2023 yang harus dibayar jemaah naik menjadi 49,8 juta rupiah dari 39,8 juta rupiah tahun lalu. Dan untuk membahasnya di studio Kompas TV Palembang telah hadir Bapak Armet Dahil, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Sumsel. Selamat pagi Pak Armet. Selamat pagi Robi. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insyaallah kita semuanya sehat hari ini. Amin. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang. Tentunya kita akan membahas mengenai biaya kenaikan haji begitu Pak tahun 2023. Nah, ini biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 diputuskan 90 juta rupiah begitu Pak ya, dan jumlah yang harus dibayar jemaah yaitu 49,8 juta rupiah. Nah, sebenarnya apa saja faktor yang menjadi penyebabnya begitu Pak? Baik, terima kasih Robi dari Kompas TV. Ini suatu hal yang luar biasa ya, tahun ini beritanya begitu hangat menjadi pembahasan di seluruh masyarakat, terutama sekali jamaah haji. Ini harus dilakukan pemerintah agar bisa membuka mata semua kita, terutama sekali jamaah haji, dengan kondisi haji terkini kan. Ya, banyak hal-hal yang dihitung oleh pemerintah sehingga pemerintah mengambil kebijakan sehingga biaya haji itu diajukan ke Komisi 8 DPR itu harus secara rasional, ya, sehingga nanti berkeadilan untuk semua jamaah haji yang memang memiliki setoran awal 25 juta itu yang jumlahnya sudah lebih daripada 5,2 juta. Nah, konsep itulah dibangun pemerintah sehingga disampaikan kepada DPR komponen-komponen yang besaran biaya penyelenggara ibadah haji tahun 2023 ini. Dan memang itu sesuatu hal yang tidak populer sebenarnya, tapi harus dilaksanakan. Dan juga itu kan baru konsep pada saat itu dan disampaikan kepada DPR untuk dibahas secara rinci dan rigid, sehingga nanti diharapkan ditemukan suatu angka yang moderat ya, berkeadilan bagi semuanya. Itulah yang konsep awalnya. Baik Pak, ini sebenarnya dari usulan Kemenak sendiri sebelumnya sebesar 69 juta rupiah begitu, dan diputuskan lebih rendah yaitu 49,8 juta rupiah. Nah, apa saja sebenarnya menjadi pertimbangan begitu Pak? Ya, komponen itu kan diusulkan oleh pemerintah, Kementerian Agama kepada Komisi 8 DPR untuk dibahas. Dalam pembahasan itu banyak hal yang dianggap oleh DPR yang masih bisa dilakukan efisiensi. Ya, kita bersyukur ya Komisi 8 DPR sebagai wakil rakyat ini memang benar-benar memperhatikan kondisi kekinian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga menyampaikan, sama-sama kita dengar. Dan pada pertemuan itu dibahas seluruh komponen-komponen yang memang yang bisa dulu harusnya tidak ditimbulkan dulu, dan kemudian biaya-biaya operasional itu sebisa mungkin seminimalis mungkin ya, itulah yang dibahas sehingga timbullah angka 49,8 itu. Dari 49,8 itu sebenarnya angka itu sudah sangat rendah sekali dan tidak bisa lagi diturunkan setelah itu. Itulah yang disimpulkan kemarin oleh DPR dan Komisi 8 DPR dengan pemerintah, akhirnya diputuskan harga yang moderatnya 49,8 rata-rata untuk jamaah haji di Indonesia. Dan itu yang dibayarkan oleh calon jemaah itu 49,8 juta rupiah dari 90 juta rupiah begitu Pak. Nah, ya, dan sisanya ini sendiri sebenarnya dari nilai manfaat keuangan haji. Nah, boleh dijelaskan begitu Pak, apa itu nilai manfaat keuangan Jadi haji? terkait angka 49,8 itu angka rata-rata ya, angka rata-rata untuk jamaah haji seluruh Indonesia. Tapi untuk embarkasi Palembang itu nanti nilainya ada tersendiri, karena angka rata-rata itu diukur dari seluruh jamaah haji. Tapi dari embarkasi Palembang nanti ada penurunan harga sesuai jarak tempuh dari embarkasi Palembang sampai ke Arab Saudi nantinya. Menurunnya nanti dari harga rata-rata itu ya bisa sampai mungkin sekitar 3 juta lebih nanti menurunnya. Itu angka rata-rata. Nah, angka ini kan 55,3%
yang dibayarkan jemaah dari 90,8. Betul. Nah, 43,7% itu kan dibayarkan dari optimalisasi dana jemaah haji. Nah, optimalisasi dana jemaah haji ini kan adalah akumulasi seluruh setoran awal jemaah haji yang jumlahnya 5,2 juta itu, sehingga dari akumulasi setoran itu jumlahnya kurang lebih 160 triliun dikelola oleh BPKH. Dikelola BPKH menimbulkan imbal hasil yang kurang lebih setahunnya itu sampai 7,2 triliun. Nah, dari angka dana optimalisasi yang dikelola oleh BPKH inilah diberikan kepada jemaah yang akan berangkat setiap tahun. Nah, itulah jadi harus dipahami ya bahwa subsidinya ini bukan dari pemerintah, dari Badan Pengelola Keuangan Haji, dari hasil pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun untuk berangkat haji itu. Baik. Boleh dijelaskan Pak secara rinci begitu sebenarnya biaya haji apa saja yang menjadi rincian dari biaya haji tersebut, Pak? Ya, komponen-komponen biaya haji itu kan yang paling tinggi kan itu terkait dengan penerbangan, kemudian dari akomodasi, dan transportasi darat, kemudian dari catering jamaah haji, kemudian dari living cost, dari dokumen, kemudian biaya masyair itu yang paling tinggi ya, yang kenaikannya begitu signifikan tahun 2022. Nah, dari komponen-komponen inilah yang dihitung, kemudian juga yang mana dibayar oleh jemaah dan yang mana disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan masyarakat harus memahami bahwa keuangan haji itu bukan dikelola oleh Kementerian Agama. Ya, jadi Kementerian Agama itu hanya mengelola administrasi pendaftaran haji. Uangnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, terpisah dari Kementerian Agama. Baik. Kita masih akan lanjutkan lagi ya perbincangan karena masih banyak yang ingin saya tanyakan begitu. Ya, baik, Robi. Dan saudara, sejeda saya masih akan melanjutkan perbincangan kenaikan biaya haji tahun 2023. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Armed Dahil, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Sumsel. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini dan untuk di tahun ini, begitu Pak, sudah adakah kuota jemaah calon haji yang akan berangkat dari wilayah Sumsel, begitu Pak? Terkait kuota ya, alhamdulillah tahun ini kita sudah mendapatkan kuota pool dari pihak Arab Saudi. Dan artinya Sumatera Selatan juga sebagaimana kuota tahun 2019 dan 2020 itu kita mendapatkan sejumlah 712 jemaah itu untuk kota Sumsel, dan secara nasional berjumlah 221.000. Dan kemudian 18.000 untuk digunakan oleh jemaah haji khusus, dan kemudian 203.000 itu digunakan oleh jemaah haji reguler. Nah, itu untuk Sumatera Selatan sebesar 7.012 jemaah haji itu kota Sumsel. Nah, ini cukup signifikankah kenaikannya dibandingkan mungkin di tahun-tahun belakang? Ini kecuali dari masa pandemi, karena memang di masa pandemi tidak ada keberangkatan haji, begitu Iya, benar. 2 tahun tidak ada keberangkatan haji. Jadi kuota ini di tahun 2022 ada keberangkatan di masa pandemi itu sebanyak 46% hanya diberikan kuotanya. Tapi di 2023 ini kembali lagi menjadi normal, yaitu kuotanya untuk jemaah haji Sumsel. Dibandingkan sebelum masa pandemi dan sekarang? Sebelum masa pandemi dan sekarang sama, sudah normal. Sudah cukup normal begitu Tidak Pak? normal ya. Baik, nah ini kabar kenaikan biaya haji ini juga mungkin mengejutkan bagi masyarakat begitu Pak, dan ada yang mungkin kebingungan begitu bagaimana cara melunasinya dan bagaimana jika mereka tidak bisa membayar begitu Pak? Nah, bagi jemaah haji yang memang tidak bisa membayar, ya artinya mereka akan menunda keberangkatan. Mereka akan diberikan kesempatan tahun 2024 nanti sampai mereka mempunyai kemampuan untuk membayar biayanya. Nah, jadi pemerintah mempunyai konsep seperti itu ya, juga sebagaimana amanah undang-undang. Tapi kita tidak berharap ada jemaah yang melaksanakan pembatalan itu ya, karena kita sudah bersosialisasi ke jemaah haji, kita sudah bersosialisasi sudah dari bulan November kita sampaikan. Ya, kita harapkan jemaah tidak menunda keberangkatan. Baik Pak. Apakah kenaikan ini begitu berlaku untuk semua jemaah atau ada pengecualian begitu, misalnya jemaah yang sudah melunasi begitu Pak?
Kenaikan ini hanya diberlakukan bagi jemaah yang melunasi tahun 2023. Bagi jemaah yang sudah melunasi tahun 2020, mereka tidak dibebani lagi oleh biaya pelunasan. Semuanya nanti dibebankan kepada dana optimalisasi. Artinya jemaah yang sudah lunas tahun 2020 tidak usah khawatir, karena memang mereka sudah lunas. Tapi keberangkatannya aja tertunda karena kondisi pandemi COVID. Betul. Nah, untuk jemaah haji yang akan melunasi dan akan berangkat tahun 2023, nah mereka lah yang membayar sesuai dengan ketentuan yang disampaikan Robi tadi sebesar 90,8 juta tadi. Itu totalnya, tapi jemaah hanya membayar 49, sekian juta. Nah, dengan kenaikan yang terjadi dan yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji ini, apakah juga seiring juga begitu Pak dengan peningkatan dari pelayanan yang lebih baik begitu? Iya, sebenarnya konsep itu sudah disampaikan kemarinnya dalam rapat dengan Komisi 8 DPR. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin. Kita harus mengakui 2022 berdasarkan indeks kepuasan jemaah haji naiknya sangat tinggi. Dan kita sudah berkomitmen kita paling tidak mempertahankan angka indeks kepuasan jemaah haji itu di angka 90,4 itu. Ya, artinya konsep-konsep itu sudah disiapkan pemerintah walaupun dengan anggaran yang saya sampaikan tadi, yang minimalis tadi. Ya. Tapi rencana-rencana itu sudah kita laksanakan semua dan skenario-nya sudah disiapkan bagaimana nanti akan dilakukan oleh pemerintah pada saat penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak perbincangan usai jeda, dan saudara, usai jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan mengenai kenaikan biaya haji tahun 2023. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Ahmed Dahil, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Sumsel. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan mungkin ini juga menjadi informasi bagi masyarakat di rumah, khususnya calon jemaah haji begitu Pak. Adakah tanggal atau rencana batas pelunasan untuk pembayaran haji ini? Terkait pelunasan ya, sesuai ketentuan regulasi bahwa pelunasan itu akan diberikan waktunya selama 1 bulan dan akan diberikan 2 tahap. Waktunya insya Allah nanti tidak berubah kalau rencananya mulainya tanggal 7 Maret 2023 ini. Baik. Nah, sudah berapa hari lagi, insya Allah jemaah mungkin juga sudah mendengar juga informasi itu. Kita harapkan jemaah semuanya akan siap nantinya. Baik. Nah, terkait dengan pelaksanaan haji sendiri Pak, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pada saat pandemi begitu banyak sekali protokol yang harus kita patuhi begitu, dan saat ini mungkin sudah cukup landai begitu Pak. Nah, seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan begitu Pak? Terkait protokol kesehatan ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan itu karena ini kan untuk menjaga kondisi kesehatan daripada jamaah haji. Terkait vaksin COVID juga jamaah harus tetap melaksanakan vaksin sampai yang kedua. Kalau memang mereka booster ya alhamdulillah ya, karena kita harus memahami 2022 untuk jamaah haji itu Sumsel ini yang paling tinggi melaksanakan booster. 98%. Ya, kita harapkan yang prestasi 2022 itu tetap akan kita kejar di 2023 ini. Kita himbau kepada jamaah haji yang akan berangkat, mereka harus segera melakukan vaksin. Dan kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi juga. Juga untuk menjaga kesehatan dari calon jemaah haji begitu Pak ya? Iya, itu penting sekali. Nah, untuk berbicara mengenai persiapan yang dilakukan oleh Kemenak Kanwil Sumsel sendiri sejauh ini untuk musim haji tahun ini seperti apa Pak? Ya, jadi masyarakat juga harus memahami ya, karena memang Arab Saudi ini kan regulasinya setiap tahun kan ada perbaikan. Terus selain kita melakukan terus perbaikan, mereka juga melakukan perbaikan. Terkait 2023 ini Saudi sudah menetapkan kepada seluruh jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi itu selain juga mereka harus sudah vaksin, juga mereka harus ada kemandirian melaksanakan rekam data pribadi yang kita kenal namanya biopisah sekarang. Nah, itu akan dilakukan di 2023 ini. Kita insya Allah nanti malam kita akan segera sosialisasi kepada seluruh teman-teman di daerah bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana mengatasi seluruh kendala-kendala ketika itu terjadi, karena itu mandatori.
dari pihak Arab Saudi sebagai syarat untuk menerbitkan visa. Selain itu juga persiapan-persiapan yang lain, yaitu terkait dengan dengan petugas-petugas haji sudah kita lakukan seleksi, dan juga insya Allah nanti awal bulan depan akan kita lakukan pelatihan. Pelatihannya ini memang agak berbeda dari yang tahap-tahap sebelumnya. Pelatihan tahun ini memang harus dilakukan maksimal, membangun jiwa korsanya, bagaimana mereka harus melayani, tahan terhadap tekanan, bekerja secara maksimal, itu konsepnya. Baik. Nah, apakah ada evaluasi begitu Pak ya, yang menjadi perhatian khusus dari Kemenak sendiri terkait dengan ibadah haji tahun lalu begitu, agar mungkin bisa diperbaiki di tahun ini? Ya, kita harus memahami ya, 2022 itu adalah penyelenggaraan haji terbaik selama dilaksanakan penyelenggaraan haji. Artinya kita harus belajar pada pelaksanaan haji 2022 itu bagaimana kita harus bisa bertahan dengan kondisi prestasi yang luar biasa itu. Ya, pemerintah juga tahun ini memberangkatkan jamaah lansia 5% dari kuota. Nah, harus dimaklumi 2022 yang tertunda berangkat itu rata-rata kan lansia. 3.458 jemaah itu kan lansia. Karena mereka kan usia di atas 65 tahun semua. Ditambah lagi dengan kuota yang 5% lansia ini. Nah, ini kan harus ada perlakuan khusus. Betul, betul. Nah, selain kita juga harus mempertahankan indeks kepuasan jemaah tadi, kita juga harus mempunyai konsep bagaimana melayani jemaah yang lansia dengan jumlahnya hampir 60% ini. Betul. Nah, itu yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan yang secara matang. Dan juga haji tahun 2023 ini kan adalah haji ramah lansia namanya. Jadi konsep-konsep itu sekarang terus kita matangkan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga teman-teman di kabupaten kota, bagaimana kita nanti agar seluruh proses layanan ini bisa dilaksanakan. Itu bagian daripada evaluasi juga sebenarnya. Betul. Baik, terakhir Pak, ini himbauan kepada masyarakat, terutama ini bagi calon jemaah haji tahun 2023, silakan Pak. Ya, himbauan kepada para jamaah haji, dari jutaan orang yang tinggal di bumi ini, bersyukurlah bagi mereka yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ini. Bentuk syukur itu bentuk usaha upaya kita itu. Selain itu juga kita harus menjaga kesehatan. Nanti di Arab Saudi kita berharap jamaah ini taat dengan protokol kesehatan juga. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan ini insya Allah bisa mereka laksanakan dengan maksimal. Kemudian lagi kita berharap jamaah ini harus mempunyai kemandirian terkait dengan ilmu manasik, ya. Itu yang paling penting harus dilakukan oleh jamaah haji. Saya kira itu imbauan yang paling penting kepada jamaah haji tahun 2023 ini. Baik, terima kasih Bapak Ya, Ahmad sama-sama, Dafil Pak sudah Iqbal, berkenan hadir, dan juga Ya, sama-sama. ini semoga menjadi informasi bagi masyarakat, terutama ini calon jemaah haji tahun 2023. Dan sama-sama. saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbangsel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.